Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba memahami salah satu pembahasan dari mata kuliah aljabar linier, yaitu sistem persamaan linier. Terlebih dahulu kita perlu mengenal apa itu persamaan linier. Bentuk umum dari persamaan linier adalah seperti ini, dengan A1, A2, A3 sampai dengan AN, dan juga B merupakan suatu konstanta, dan untuk X1, X2, X3 sampai dengan Xn merupakan variabel. Perhatikan di sini pada persamaan linier, setiap variabelnya berpangkat 1 dan bukan merupakan hasil kali dari dua buah variabel atau akar dari variabel, dan bukan juga merupakan argumen dari fungsi-fungsi trigonometri, eksponen, dan logaritma. Kita lihat contoh persamaan linier. Yang pertama adalah A1X plus A2Y sama dengan B. Di sini variabelnya adalah X dan Y. Mungkin kita sudah tidak asing dengan persamaan ini. Persamaan ini merupakan persamaan garis di bidang XY. Perhatikan di sini setiap variabelnya berpangkat 1, maka persamaan ini merupakan persamaan linier. Contoh yang kedua adalah 2 pangkat akar 2 dikali X1 dikurangi setengah X2 sama dengan 7. Di sini variabelnya adalah X1 dan X2. Dan perhatikan di sini setiap variabelnya berpangkat 1, meskipun di sini pada koefisien X1-nya terdapat akar dan di koefisien X2-nya terdapat pecahan seperti ini, karena 2 pangkat akar 2 dan negatif setengah ini merupakan suatu konstanta dan setiap variabelnya di sini X1 dan X2 ini berpangkat 1, maka persamaan ini termasuk persamaan linier. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah sin dari 2021 dikali X1 ditambah X2 sama dengan 11. Perhatikan di sini, sin dari 2021 merupakan suatu konstanta dan di sini variabelnya adalah X1 dan X2, di mana setiap variabelnya berpangkat 1. Maka persamaan ini termasuk persamaan linier. Selanjutnya contoh yang bukan persamaan linier. Yang pertama adalah X ditambah 3 dikali akar Y sama dengan 5. Di sini variabelnya adalah variabel X dan Y. Lalu perhatikan di sini terdapat akar dari variabel. Maka persamaan ini bukanlah suatu persamaan linier. Contoh yang kedua adalah 3X ditambah 2Y dikurangi Z ditambah XY sama dengan 5. Di sini variabelnya adalah X, Y, dan Z. Lalu perhatikan di sini, terdapat perkalian antara dua buah variabel. Maka persamaan ini bukanlah suatu persamaan linier. Dan contoh yang ketiga adalah Y sama dengan sin X. Di sini variabelnya adalah variabel X dan Y. Karena pada persamaan linier variabelnya tidak boleh berupa argumen dari fungsi trigonometri, maka persamaan ini bukanlah suatu persamaan linier. Selanjutnya arti geometris persamaan linier. Yang pertama untuk persamaan linier dua variabel. Contohnya adalah AX plus BY sama dengan C. Di sini variabelnya adalah variabel X dan Y. Secara geometris, persamaan linier dua variabel seperti ini dapat digambarkan berupa garis. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya, persamaan linier tiga variabel. Contohnya adalah PX plus QY plus RZ sama dengan S. Di sini variabelnya adalah variabel X, Y, dan Z. Secara geometris, persamaan linier tiga variabel seperti ini digambarkan berupa bidang. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, ketika kita mempunyai beberapa persamaan linier seperti ini, misalkan kita mempunyai M buah persamaan linier, maka ketika kita kumpulkan persamaan linier tersebut, kita mempunyai suatu sistem persamaan linier yang biasa disingkat sebagai SPL. Misalkan di sini kita mempunyai sistem persamaan linier seperti ini,
yang terdiri dari n buah variabel, yaitu variabel x1, x2, sampai dengan xn, dan terdiri dari m buah persamaan seperti ini, biasanya yang dicari dari sistem persamaan linear adalah nilai dari x1, x2, sampai dengan xn yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear dua variabel seperti ini yang terdiri dari dua buah persamaan. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa arti geometris dari persamaan linear dua variabel ketika digambarkan adalah berupa garis. Misalkan di sini kita mempunyai persamaan linear yang pertama, kita namakan sebagai L1, dan persamaan linear yang kedua kita namakan sebagai L2. Artinya di sini kita mempunyai dua buah garis pada bidang X, Y, dan posisi relatif antara dua buah garis ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah kedua buah garis tersebut sejajar dan tidak berimpit. Kita ketahui bahwa dua buah garis yang sejajar, ketika garis ini kita teruskan, itu kita panjangkan terus-menerus, maka kedua buah garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Artinya adalah sistem persamaan linear dua variabel yang terdiri dari dua buah persamaan, jika ketika kita gambarkan berupa dua buah garis yang saling sejajar dan tidak berimpit, maka sistem persamaan linear tersebut tidak memiliki solusi. Selanjutnya kemungkinan yang kedua adalah kedua buah garis tersebut berpotongan di satu titik. Jika kondisinya seperti ini, hal ini berarti sistem persamaan linear dua variabel yang terdiri dari dua buah persamaan itu memiliki tepat satu solusi. Dan kondisi yang ketiga adalah kedua buah garis tersebut berimpit. Jika kedua buah garis tersebut berimpit, maka ada tak terhingga banyak titik yang memenuhi kedua buah garis tersebut. Itu artinya adalah sistem persamaan linear tersebut memiliki tak terhingga banyak solusi. Jadi dapat kita simpulkan jika kita mempunyai dua buah persamaan linear dua variabel, terdapat tiga kemungkinan solusi, yaitu tidak memiliki solusi, ada satu buah solusi, dan terdapat tak terhingga banyak solusi. Selanjutnya untuk sistem persamaan linear tiga variabel. Misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear tiga variabel seperti ini, yaitu variabelnya adalah X, Y, dan Z, dan sistem persamaan linear ini terdiri dari dua buah persamaan. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa arti geometris dari persamaan linear tiga variabel ketika kita gambarkan berupa bidang. Jadi ketika kita mempunyai sistem persamaan linear seperti ini, yaitu terdiri dari dua buah persamaan linear tiga variabel, artinya adalah kita mempunyai dua buah bidang. Dan posisi relatif antara dua buah bidang ada tiga kondisi, yaitu dua bidang tersebut berpotongan, yang kedua adalah dua bidang tersebut berimpit, dan yang ketiga adalah dua bidang tersebut sejajar. Jika kedua buah bidang tersebut berpotongan, maka perpotongannya berupa sebuah garis. Karena perpotongannya berupa sebuah garis, dan pada sebuah garis terdapat tak terhingga banyak titik, maka ada tak terhingga banyak solusi dari sistem persamaan ini. Selanjutnya, jika dua bidang tersebut berimpit, jika kedua buah bidang tersebut berimpit, maka ada tak terhingga banyak titik yang memenuhi kedua buah bidang tersebut, sehingga ada tak terhingga banyak solusi. Dan kondisi yang ketiga adalah dua bidang tersebut sejajar. Kita ketahui bahwa dua buah bidang yang sejajar dan tidak berimpit, maka kedua buah bidang tersebut tidak akan pernah berpotongan. Maka artinya adalah tidak ada solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Jadi jika diketahui dua buah persamaan linear tiga variabel
tidak mungkin diperoleh sebuah titik saja. Dapat kita simpulkan bahwa setiap sistem persamaan linear terdapat 3 kemungkinan solusi, yaitu memiliki tepat satu solusi, tidak memiliki solusi, dan memiliki tak terhingga banyak solusi. Lalu bagaimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear? Untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, terdapat beberapa metode yang dapat kita lakukan, yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi ini sudah kita kenal sejak SMA, dan ada metode operasi baris elementer, atau biasa disingkat OBE. Untuk metode operasi baris elementer, misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear seperti ini, maka sistem persamaan linear ini kita bentuk dalam perkalian matriks seperti ini, dan selanjutnya kita menghendaki perkalian matriks ini menjadi bentuk seperti ini, yaitu matriks yang ini kita ubah menjadi bentuk matriks identitas seperti ini. Jika telah terbentuk suatu perkalian matriks seperti ini, dengan matriks yang ininya merupakan matriks identitas, maka matriks kolom yang terdapat di ruas kanan ini merupakan solusinya. Atau untuk mempersingkat penulisannya, biasanya pada operasi baris elementer, ini kita tuliskan sebagai matriks yang diperbesar seperti ini. Dengan matriks yang ini merupakan matriks yang ini, dan matriks kolom yang ini merupakan matriks kolom yang berada di ruas kanan ini. Selanjutnya dari matriks yang diperbesar ini, dan pada metode operasi baris elementer ini dilakukan beberapa langkah sehingga kita memperoleh suatu matriks yang diperbesar seperti ini dengan matriks yang di sini merupakan matriks identitas, dan unsur-unsur pada kolom yang ini merupakan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Selanjutnya itu langkah yang diperbolehkan pada operasi baris elementer. Ada 3 buah langkah yang diperbolehkan pada operasi baris elementer, yaitu mengalihkan baris dengan konstanta tak nol. Yang kedua adalah menukarkan posisi 2 buah baris. Dan yang ketiga adalah menambahkan kelipatan satu baris ke baris lainnya. Contoh yang pertama adalah kita mempunyai suatu sistem persamaan linear 3 variabel seperti ini, yang terdiri dari 3 buah persamaan. Kita akan menyelesaikannya dengan metode operasi baris elementer. Pertama kita bentuk sistem persamaan linear ini dalam bentuk matriks diperbesar seperti ini. Lalu kita menghendaki matriks yang diperbesar ini menjadi matriks yang diperbesar seperti ini. Yaitu untuk matriks yang di sini merupakan matriks identitas seperti ini. Dan nanti ketika kita telah memperoleh matriks yang di sini merupakan matriks identitas, maka unsur-unsur yang di sini merupakan solusinya. Perhatikan pada matriks yang diperbesar ini. Untuk unsur yang ini sudah bernilai 1. Jadi kita tinggal mengubah 2 di sini dan juga 3 di sini menjadi 0. Untuk mengubah 2 menjadi 0, maka kita bisa mengalihkan negatif 2 dikali 1 ditambah dengan 2. Jadi secara umum untuk baris yang kedua, kita lakukan negatif 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Dan untuk mengubah 3 ini menjadi 0, maka kita bisa melakukan negatif 3 dikali 1 ditambah dengan 3. Jadi secara umum untuk baris yang ketiga, kita lakukan negatif 3 dikali baris pertama ditambah dengan baris ketiga. Sehingga kita memperoleh seperti ini, yaitu untuk baris yang pertama tetap, untuk baris yang kedua, negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2, ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4, ditambah 5 sama dengan 1. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2, ditambah negatif 1 sama dengan negatif 3. Dan negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6, ditambah negatif 4 sama dengan negatif 10. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3, ditambah 3 sama dengan 0. Negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6.
ditambah negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3, ditambah dengan negatif 1 sama dengan negatif 4. Dan negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9, lalu ditambah dengan 5 sama dengan negatif 4. Selanjutnya kita perhatikan untuk kolom yang kedua, unsur di sini sudah bernilai 1. Maka selanjutnya kita tinggal mengubah 2 di sini menjadi 0 dan negatif 8 di sini menjadi 0. Untuk mengubah 2 menjadi 0, maka kita dapat melakukan negatif 2 dikali 1 ditambah dengan 2. Jadi secara umum kita lakukan untuk baris yang pertama, negatif 2 dikali baris kedua ditambah dengan baris pertama. Selanjutnya untuk mengubah negatif 8 ini menjadi 0, maka kita bisa melakukan 8 dikali 1 ditambah negatif 8. Jadi secara umum kita lakukan untuk baris ketiga, 8 dikali baris kedua ditambah baris ketiga. Sementara untuk baris yang kedua tetap seperti ini. Untuk baris yang pertama, negatif 2 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 1 sama dengan 1. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2, ditambah 2 sama dengan 0. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Negatif 2 dikali negatif 10 sama dengan 20, ditambah 3 sama dengan 23. Selanjutnya untuk baris yang ketiga, 8 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. 8 dikali 1 sama dengan 8 ditambah negatif 8 sama dengan 0. 8 dikali negatif 3 sama dengan negatif 24, ditambah negatif 4 sama dengan negatif 28. 8 dikali negatif 10 sama dengan negatif 80, ditambah negatif 4 sama dengan negatif 84. Selanjutnya kita perhatikan untuk kolom yang ketiga. Kita akan mengubah unsur yang ini menjadi 1. Untuk mengubahnya menjadi 1, maka kita kalikan baris yang ketiga dengan 1 per negatif 28. 1 per negatif 28 dikali negatif 28 sama dengan 1, dan 1 per negatif 28 dikali negatif 84 sama dengan 3. Jadi kita memperoleh seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengubah negatif 3 ini menjadi 0 dan 7 di sini menjadi 0. Untuk mengubah negatif 3 ini menjadi 0, maka untuk baris kedua ini kita lakukan 3 dikali baris ketiga ditambah baris kedua. Dan untuk mengubah 7 ini menjadi 0, kita lakukan negatif 7 dikali baris ketiga ditambah baris pertama. Sehingga kita memperoleh seperti ini. Perhatikan di sini, untuk matriks yang ini sudah menjadi matriks identitas. Sehingga ini merupakan solusi dari sistem persamaan linear di soal ini. Jadi kita memperoleh X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan negatif 1, dan Z-nya sama dengan 3. Jadi terdapat satu buah solusi X, Y, Z pada sistem persamaan linear di soal ini. Selanjutnya kita akan melihat contoh sistem persamaan linear yang tidak memiliki solusi. Di sini kita mempunyai sistem persamaan linear seperti ini. Dengan menggunakan OBE, kita ubah bentuk sistem persamaan linear ini dalam bentuk matriks diperbesar seperti ini. Selanjutnya untuk iterasi yang pertama, yaitu untuk mengubah 2 dan 5 ini masing-masing menjadi 0, kita memperoleh hasil seperti ini. Dan ketika dilakukan iterasi yang kedua, yaitu ketika mengubah 2 di sini menjadi 0, kita memperoleh hasil seperti ini. Perhatikan di sini, untuk elemen-elemen yang di sini pada baris ketiga semuanya 0, dan untuk elemen yang di sininya sama dengan 5. Jika kita ubah kembali dalam bentuk sistem persamaan linear seperti biasa, kita memperoleh seperti ini. Lalu perhatikan di sini, dari baris yang ketiga kita memperoleh
0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 itu sama dengan 0, sama dengan 5. Kita memperoleh 0 sama dengan 5. Ini merupakan pernyataan yang salah. Jadi, sistem persamaan linier ini tidak memiliki solusi karena tidak ada nilai x1, x2, x3, dan x4 yang memenuhi 0 sama dengan 5. Selanjutnya kita lihat contoh yang memiliki tak terhingga banyak solusi. Di sini kita mempunyai sistem persamaan linier seperti ini. Kita akan menyelesaikannya dengan metode operasi baris elementer. Pertama kita ubah bentuk sistem persamaan linier ini dalam bentuk matriks diperbesar seperti ini. Perhatikan di sini untuk iterasi yang pertama, yaitu untuk mengubah 2 ini menjadi 0 dan 3 ini menjadi 0, kita memperoleh hasil seperti ini. Lalu ketika dilakukan iterasi yang kedua, kita memperoleh hasil seperti ini. Jika bentuk ini kita ubah kembali menjadi bentuk persamaan linier seperti ini, maka dari baris yang pertama kita memperoleh 1 dikali x1 ditambah 1 dikali x2 ditambah 0 dikali x3 ditambah negatif 10 dikali x4 sama dengan negatif 9, yaitu sama saja dengan persamaannya adalah x1 ditambah x2 dikurangi 10 x4 sama dengan negatif 9. Dan dari baris yang kedua kita memperoleh 0 dikali x1 ditambah 0 dikali x2 ditambah 1 dikali x3 ditambah negatif 7 dikali x4 sama dengan negatif 7. Itu sama saja dengan x3 dikurangi 7 x4 sama dengan negatif 7. Kita memperoleh persamaan yang ini. Dan dari baris yang ketiga kita memperoleh 0 dikali x1 ditambah 0 dikali x2 ditambah 0 dikali x3 ditambah 0 dikali x4 sama dengan 0. Atau kita memperoleh 0 sama dengan 0. Perhatikan di sini, 0 sama dengan 0 merupakan pernyataan yang benar. Dan kita dapat mencari nilai x1, x2, x3, dan x4 dari kedua buah persamaan ini. Perhatikan di sini, dari persamaan yang kedua ini, maka kita memperoleh persamaan yang ini, yaitu x3 sama dengan negatif 7 ditambah 7x4. Dan untuk persamaan yang pertama ini, ketika x2 dan negatif 10 x4 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan, maka kita memperoleh x1 sama dengan negatif 9 dikurangi x2 ditambah 10 x4. Perhatikan untuk persamaan yang ini, nilai dari x3 bergantung pada nilai dari x4. Dan dari persamaan yang ini kita tahu bahwa nilai dari x1 bergantung pada nilai dari x2 dan nilai dari x4. Jika kita misalkan x4 di sini sama dengan t dan x2 di sini sama dengan s, maka kita memperoleh persamaan x3 sama dengan negatif 7 ditambah 7t, atau sama dengan 7 dikali t dikurangi 1. Dan dari persamaan yang ini, ketika kita misalkan x4-nya sama dengan t dan x2-nya sama dengan s, kita memperoleh x1 sama dengan negatif 9 dikurangi s ditambah 10t. Jadi perhatikan di sini, nilai dari x1, x2, x3, dan x4 pada sistem persamaan linier di soal ini bergantung pada nilai s dan t. Dengan s dan t di sini merupakan suatu bilangan real. Jadi untuk solusi pada sistem persamaan linier di soal ini, terdapat tak terhingga banyak solusi yang mungkin. Dan solusinya dapat pula kita tulis seperti ini, yaitu kita tuliskan dalam bentuk x1, x2, x3, x4, yaitu negatif 9 dikurangi s ditambah 10t, s, 7 dikali t min 1, t, untuk setiap s dan t-nya merupakan anggota bilangan real. Sekian untuk pembahasan materi sistem persamaan linier. Semoga apa yang telah kita pelajari barusan dapat dipahami
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.